Hai Philovers, balik lagi di Filosofi. Gimana kabarnya? Masih sering di PHP-in? Sama. Nah, kali ini Philovers, aku pengen nge-review sebuah film yang kalau misalkan ini ada di dunia nyata nih, ini bakalan jadi hari rayanya psikopat sedunia. Layak gimana enggak? Film ini berjudul The Purge yang rilis pada tahun 2013 lalu. Jadi singkatnya film ini menceritakan di mana ada satu hari kita nih semua tuh bebas ngelakuin hal apa aja termasuk hal kriminal. Nah loh, asik nggak tuh? Nah, buat kalian semua nih yang udah pernah nonton film ini, kita nostalgia dulu aja. Tapi kalau kamu belum pernah nonton, aku ingetin kalau video ini full spoiler. Yuk langsung aja kita ke review ya, jangan lupa pasang handsfree dan juga cari posisi yang enak. So, please welcome The Purge, let's talk about it. Di awal scene terlihat seorang laki-laki yang tajir dan tinggal di tempat yang mewah bernama James Sandin. Nah, dia ini bekerja di sebuah perusahaan yang menjual sistem keamanan rumah tingkat tinggi. Kehidupan si James ini udah settle banget nih, ditambah dengan dia punya istri yang cantik bernama Mary Sandin dan juga 2 orang anak. Anak kedua mereka bernama Charlie yang orang itu ngeselin kali lah dan suka main sama boneka yang kayak gini. Sedangkan anak pertama mereka bernama Zoe yang lagi nyelundupin seorang jantan di kamarnya yang bernama Henry. Si Zoe ini aktif ya bun. Nah, jadi posisinya si Zoe sama si Henry ini semacam backstreet kayak gitulah, karena ayah si Zoe gak setuju kalau si Zoe deket sama si Henry. Sementara itu Mary sedang memasang bunga berwarna biru yang berarti mereka itu setuju dan mendukung kegiatan pembersihan malam nanti. Lalu tetangganya yang bernama Grace datang dan memberikan sebuah kue nih sama si Mary. Lalu tiba-tiba si Grace yang kepo ini bilang nih sama si Mary, "Wah, rumahmu kok makin cantik kali nih, pasti lakimu penjualannya naik keras nih," kayak gitulah. Mary pun yang gak nyaman sama omongan Grace yang lantam, heboh serta kepo kali ini pun ninggalin Grace dan masuk aja lah ke dalam rumah. Malamnya sambil menunggu waktu pembersihan tiba, mereka pun menghabiskan waktu dengan makan malam bersama sambil ngobrol-ngobrol, ya layaknya keluarga harmonis lainnya lah. Sampai saat mendekati waktu pembersihan tiba, mereka pun berkumpul ke dalam sebuah ruangan. Nah, kelihatan sekali nih kalau James udah benar-benar prepare nih dari menyiapkan senjata sampai dengan mengamankan rumahnya dengan akses tingkat tinggi. Setelah itu mereka melihat siaran emergensi kayak gitu, yang isinya mengenai penjelasan tentang malam pembersihan yang akan sebentar lagi dilaksanakan. Dan maksudnya malam pembersihan ini ternyata setiap orang itu bebas melakukan tindakan kriminal apa aja loh malam itu. Baik itu membunuh, mencuri, bahkan memperkosa dan tanpa dijatuhkan hukuman apapun. Dan pastinya semua kejahatan yang dilakukan pada malam hari itu adalah legal dan dibolehkan oleh pemerintah. Dan ini merupakan sebuah penebusan dosa ya, supaya tuh negara Amerika terlahir menjadi bersih kembali. Bagus nggak tuh? Malam pembersihan pun resmi dimulai dengan bunyinya sirene. James pun meyakini kembali ke keluarganya kalau slow aja lah, nggak akan ada yang terjadi apa-apa malam ini. Zoe pun kemudian masuk ke kamarnya, tapi tiba-tiba aja Henry udah nongol aja gitu di kamarnya. Ya otomatis Zoe ini seneng kali lah, karena malam itu dia pasti ada yang nemenin. Tapi ternyata otak travelingnya si Zoe ini harus kandas karena ternyata si Henry datang bukan buat dia, tapi buat ketemu sama ayahnya. Sementara itu terlihat James yang lagi ada di ruang kerjanya dan terlihat di siaran televisi kalau kegiatan pembersihan udah dimulai dengan terlebih dahulu membersihkan orang-orang miskin. Wih. Tapi tiba-tiba aja di sini Charlie melihat ada orang di monitor yang kayak minta tolong kayak gitu, tapi nggak ada gitu orang yang mau nolong. Karena ngerasa iba, akhirnya tuh bocil nyelamatin orang itu dengan menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Nah, kalau dari penampilannya sih kelihatan laki-laki ini semacam gelandangan gitu ya, yang dikejar mau di-kill sama orang. Dan karena kejadian ini, si James sama istrinya bener-bener panik. Dan tiba-tiba aja si sontoloyo Henry datang terus ngajakin si James itu battle royale. Karena jatuhnya si Henry ini masih niup, akhirnya dia tuh ketembak di perut dan akhirnya meninggoy. Sementara itu di luar rumah terlihat beberapa orang yang mendatangi rumah si James dengan membawa senjata. James dan keluarganya pun kemudian melihat CCTV. Si ketua kelompok bilang nih kalau mereka dikasih tahu sama tetangga si James yang ember kalau si James itu baru aja nyelamati seseorang dan orang itu adalah buruan mereka. Dan kelompok itu minta nih sama si James untuk menyerahkan orang miskin itu untuk kemudian dieksekusi sama mereka.
Ya karena takut lah nantinya keluarganya bakal diapa-apain sama kelompok itu, akhirnya James pun pergi mencari orang itu untuk kemudian diserahkan ke mereka. Tapi di sini malah si Charlie itu membantu si orang asing itu buat sembunyi supaya nggak ditemuin sama orang tuanya. Si bocil pun kemudian menuntun si orang asing itu untuk bersembunyi di tempat persembunyian si bocil. Tapi tiba-tiba aja si Joey muncul dan bilang kalau dia bakal bersembunyi di tempat persembunyian si bocil. Nah lo, kan udah ada si orang asing di situ, ketemu dong. Joey pun kemudian jadi sandra si orang asing karena orang asing gak mau diserahkan ke kelompok itu karena pastinya dia bakalan koit. Untunglah si Mary datang dan tiba-tiba dengan cekatan James pun kemudian mengikat si orang asing itu hingga dia udah nggak bisa bergerak kemana-mana nih. Tapi tiba-tiba mereka tuh kayak tersadar gitu loh kalau ini yang dilakuin ini nggak bener nih, nggak harusnya kayak gini. Sampai akhirnya si orang asing pun pasrah dan minta dia diserahkan aja lah sama kelompok itu, koit lah. Dan akhirnya di sini James mengambil keputusan untuk menolong si orang asing dan melawan kelompok itu. Sampai kemudian mereka bersiap pada posisinya. Charlie bersembunyi di sebuah ruangan, sedangkan Joey bersembunyi di bawah tempat tidur, dan James serta Mary sudah bersiap-siap untuk menyambut para kelompok itu. Tapi nahasnya saat Charlie sedang bersembunyi, tiba-tiba aja si Charlie di sini hampir aja di-kill, tapi untungnya datang si James yang langsung menjedak-jeduk itu orang. Lalu satu persatu anggota dari kelompok itu pun dipeluk foto sama si James. Tapi nahasnya keberuntungan gak selalu berpihak sama si James nih, karena dia tiba-tiba ditusuk sama ketua dari kelompok itu. Di luar rumah terlihat Grace dan para tetangga yang lain datang ke rumah James dan menembaki para anggota kelompok itu. Ya mungkin aja mereka datang buat membantu keluarga dari James ini. Sampai saat Mary sudah hampir dihabisi sama anggota kelompok itu, tiba-tiba aja tetangga mereka datang dan menolong Mary. Charlie dan Mary pun kemudian mendatangi James yang udah sekarat dan mereka juga mau dihabisi nih sama si ketua kelompok itu. Tapi tiba-tiba untunglah si Joey datang dan langsung menembak si ketua kelompok itu. Nah gitu dong baru mantap. Sementara itu James yang sudah semakin sekarat pun akhirnya koit di depan anak dan istrinya. Mary pun kemudian berterima kasih nih sama si Grace dan tetangga yang lain karena sudah mau menolong keluarga mereka. Tapi nyatanya nih mereka menyelamatkan keluarga James bukan untuk menolong mereka, tapi ingin menghabisi keluarga James secara langsung. Bagong kan? Dan yang lebih membanggongkannya lagi, mereka ngelakuin itu karena mereka itu dendam karena keluarga si James ini tuh lebih kaya daripada mereka. Oh, ternyata iri, bilang bos. Mary, Charlie, dan Joey kemudian mereka ikat dan siap-siap ingin mereka habisi. Lalu tiba-tiba saja si orang asing datang untuk menolong keluarga James dan langsung bersiap untuk menghabisi para tetangga yang ladat itu. Nah di sini pria asing tanya nih sama Mary, gimana nih mau kita buat ke rumah sakit atau ke kuburan nih? Tapi di sini si Mary malah bilang nih kalau dia tuh nggak mau ada pembunuhan lagi dan mereka menunggu aja nih sampai malam jahanam ini berakhir. Dan akhirnya dengan menahan gedek masing-masing ini mereka semua bertahan di ruang tengah dan menunggu bunyi sirine tanda hari pembersihan telah berakhir. Tapi sampai detik terakhir pun si Grace ini tetap aja usaha buat ngambil senjata yang dipegang sama Mary. Sampai akhirnya si Mary gedek dan akhirnya pecah nggak tuh bibir. Dan akhirnya malam pembersihan pun selesai dengan dibarengi sirine yang berbunyi. Tepat pukul 7 pagi mereka pun keluar dari rumah mereka dan melihat banyak sekali mayat yang berada di halaman rumah mereka. Lalu The Purge pun selesai. Nah itu dia review dari film The Purge 2013. Film ini ada sessionnya loh ya. Kalau kamu suka ntar boleh komen aja di bawah, ntar bakal aku lanjutin. Nah pas nonton film ini aku tuh jadi berpikir nih ya, gimana kalau misalkan ini tuh ada di Indonesia? Kira-kira apa yang bakal kamu lakuin di hari pembersihan itu? Komen di bawah ya. Thank you buat kamu yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk komen dan juga share kalau bermanfaat. Aku pamit, bye-bye.